Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam renungan pagi ke 2690 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai ayat 21. Di bawah perikop doa Paulus. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang doa Rasul Paulus untuk jemaat Tuhan, untuk kita gereja Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, apa itu doa? Saudara, doa itu kan adalah permohonan kita kepada Tuhan. Kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berseru di dalam nama Tuhan. Amin. Itu doa. Dan saya yakin dan percaya semua doa yang kita naikkan kepada Tuhan pasti Tuhan dengar. Amin. Yang menjadi masalah adalah apakah doa yang kita naikkan kepada Tuhan, Tuhan jawab atau tidak. Saudara, urusan jawab menjawab itu urusan Tuhan. Itu otoritas Tuhan. Amin. Jangan kita mau paksa Tuhan untuk menjawab doa-doa kita. Biarlah itu menjadi otoritas Tuhan. Tuhan menjawab atau tidak doa-doa kita. Biar itu menjadi otoritas Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga orang berdoa, memang sikapnya baik, tetapi isi doanya juga kadang gak baik, saudara. Ada orang yang sudah punya istri, berdoa supaya dia mau tambah istri lagi, mau tambah suami lagi dan lain sebagainya. Sikap dia berdoa kelihatannya baik, tetapi permintaannya, doanya tidak baik, saudara. Ada yang mendoakan bosnya supaya cepat dipanggil Tuhan. Saudara, banyak orang-orang seperti itu, saudara. Banyak orang yang berdoa menginginkan kejatuhan, kecelakaan, kematian kita. Makanya tadi saya bilang,
Semua sikap kita dalam berdoa itu baik, tapi belum tentu saudara permintaan permohonan kita itu baik buat kita. Bapak Ibu Saudara, mari kita terus maju belajar kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, perhatikan ayat 14. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Haleluya. Saudara, apa itu doa? Dari firman Tuhan ini kita belajar. Doa itu berarti kita sujud. Atau artinya merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, kita belajar. Yang pertama, berdoa berarti kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Makanya kita berdoa. Artinya orang yang tidak berdoa, orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Dia merasa hebat, makanya dia tidak berdoa. Orang yang berdoa, kita belajar, adalah orang yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara lihat diri saudara. Kapan terakhir saudara berdoa? Atau jangan-jangan saudara berkata, Pak Pendeta, saya terakhir berdoa tahun lalu. Waktu saya mengalami musibah, mengalami satu persoalan pergumulan yang berat. Hanya pada saat itu. Tapi setelah Tuhan tolong, Tuhan jawab, saya lupa segalanya. Akhirnya saya tidak lagi berdoa. Ada banyak orang kan seperti itu. Waktu susah cari Tuhan, tapi setelah dipulihkan, diberkati, lupa Tuhan. Oh, seringkali kita jumpa dengan orang-orang model seperti itu, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita belajar. Kita datang kepada Tuhan karena kita apa? Perlu Tuhan. Amin. Orang yang berdoa berarti dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Saudara, orang yang berdoa, orang yang melihat dirinya bahwa dia tidak mampu, dia tidak kuat, dia butuh Tuhan dalam kehidupannya untuk dapat menolong dia, untuk memberi dia kekuatan supaya dia dapat menyelesaikan semua persoalan pergumulan dia. Karena kesadaran itu, lalu orang itu berdoa. Amin. Makanya saya bilang, saudara, orang berdoa itu menandakan kita sadar pada diri kita bahwa kita perlu Tuhan. Amin. Makanya berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saya tangkap di sini, berdoa berarti kita percaya pada pertolongan Tuhan. Amin. Makanya kita mendapatkan satu kekuatan, satu pengharapan. Di saat kita berdoa, kita mendapat pertolongan Tuhan. Kita mendapat kekuatan dari Tuhan supaya kita dimampukan melewati semua persoalan pergumulan yang kita alami. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Kita belajar berdoa berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita berdoa karena kita percaya pada pertolongan Tuhan. Haleluya. Saudara, yang kedua kita belajar apa isi doa Rasul Paulus. Saudara perhatikan ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apa isi doa Rasul Paulus? Isi doanya supaya jemaat apa? Kuat dalam roh. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita berdoa, maka Tuhan akan memberi kita kekuatan dalam roh, yang kemudian itu yang menjadi modal kita bertahan dalam persoalan, dalam pergumulan. Kita mendapatkan satu kekuatan daripada Tuhan karena kita berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang tidak berdoa, dia lemah. Sudah rohaninya lemah,
jasmani lemah, akhirnya apa saudara? Game over. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berdoa, maka kita akan kuat dalam roh kita. Haleluya. Saudara, dengar ini baik-baik. Daging ini yang ada dalam tubuh kita ini akan tertinggal, akan binasa, termakan dengan usia. Di saat kita dikubur, daging ini juga akan habis lenyap. Tapi roh kita tetap hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan terus berdoa, dia akan semakin hari semakin kuat rohnya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa isi doa Rasul Paulus? Supaya iman jemaat bertumbuh luar biasa. Ayat 17, perhatikan. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, saya menangkap di sini bahwa Rasul Paulus tidak mendoakan dirinya, tapi mendoakan orang lain. Itu luar biasa. Dia mendoakan supaya jemaat mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Iman mereka berakar, mereka bertumbuh dalam Tuhan dan jadi berkat, menghasilkan buah. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya bertanya kepada saudara, kapan terakhir saudara mendoakan orang lain? Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita menjumpai bahwa kita terlalu egois. Kita seringkali hanya fokus pada diri kita sendiri. Bagaimana kita diberkati, supaya kita sukses, makmur, supaya kita semakin untung dalam bisnis dan sebagainya. Kita lupa mendoakan orang lain. Saudara lihat, Rasul Paulus memberikan kita satu teladan yang luar biasa, supaya kita saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saya percaya satu pertumbuhan iman rohani jemaat itu terjadi ketika jemaat semua saling mendoakan satu dengan yang lain. Saudara, di saat kita berdoa, kita saling menguatkan dalam roh. Amin. Saudara, tidak heran jemaat di Efesus mereka bertumbuh dengan luar biasa karena mereka kuat di dalam doa. Haleluya. Saudara, apa isi doa Rasul Paulus? Supaya kasih jemaat semakin besar. Baik itu kasih mereka kepada Tuhan dan kasih mereka kepada sesama. Haleluya. Saudara, kita sudah belajar tentang kasih. Gak ada artinya, gak ada gunanya apa yang kita kerjakan, kita lakukan, kalau tanpa kasih. Tidak ada faedahnya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar untuk mengasihi lebih lagi kepada Tuhan dan juga kita aplikasikan kepada sesama kita manusia, sesama kita saudara-saudara seiman. Amin. Supaya apa saudara? Supaya kita jadi berkat. Kalau kita baik dengan orang lain, orang yang tidak kenal, tapi orang-orang yang kita kenal kita masa bodoh, ini cuma menjadi orang-orang yang munafik. Sehingga hidup saudara cuma jadi batu sandungan. Makanya firman Tuhan mengajarkan kepada kita untuk berbuat baik, terutama kepada saudara-saudara seiman kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berdoa supaya yang dikerjakan, dilakukan oleh jemaat yang ada di Efesus dan tentunya kita semua gereja Tuhan di akhir zaman ini, supaya kita mengerjakan semuanya dengan dasar kasih. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang poin 3 kita belajar pada hari ini. Kenapa kita harus berdoa? Saudara lihat ayat 20 dan ayat 21. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata
dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus berdoa? Karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara, itu menandakan bahwa kalau kita berdoa, Tuhan beri kita lebih dari apa yang kita doakan. Kalau kita tidak berdoa, kita nggak dapat apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus gemakan doa di dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah pelayanan, di tengah-tengah jemaat, mari kita terus gaungkan doa ini. Karena apa? Doa ini itu dampaknya luar biasa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa orang yang berdoa, dia mendapat lebih dari apa yang dia pikirkan, apa yang dia doakan. Jadi rugi kalau kita tidak berdoa. Rugi kalau kita tidak berdoa. Ada istilah dari senior-senior kita. Banyak berdoa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Tidak berdoa, tidak dapat berkat. Saudara mau diberkati? Banyak berdoa. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa di ayat 21, bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, kita dapat melihat dari ayat ini bahwa ada kemuliaan Tuhan di balik doa yang kita naikkan. Di saat doa kita dijawab, nama siapa yang dipermuliakan? Nama Tuhan. Amin. Kalaupun doa-doa saudara belum dijawab Tuhan, jangan menyerah. Terus berdoa sampai pada akhirnya Tuhan jawab doa saudara menurut waktu Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan mungkin sudah bertanya, Pak Pendeta, itu ada orang Kristen tapi dia tidak lagi berdoa. Saudara, saya menangkap di sini, orang yang tidak berdoa itu pasti orang berdosa. Makanya dia malu berdoa. Karena dia tahu, di saat dia berdoa, dia berhadapan dengan Tuhan. Dia lagi berbuat dosa yang begitu banyak. Makanya dia tidak lagi berdoa karena dia berdosa. Bertobat. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang doa Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan. Kita sudah belajar berdoa itu berarti kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan. Kita perlu Tuhan. Kita percaya pada pertolongan Tuhan. Amin. Yang kedua, kita belajar apa isi doa Rasul Paulus. Isi doa Rasul Paulus supaya jemaat kuat dalam roh, imannya terus bertumbuh, kasihnya semakin besar, hidup jemaat dipenuhi roh Allah. Yang ketiga, kita belajar kenapa kita harus berdoa. Karena ketika kita berdoa, Tuhan melakukan atau Tuhan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Di saat kita berdoa, Tuhan jawab doa-doa kita. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan berkat-berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan
menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.